Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Aldiansyah. Saya dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2210911031. Saya akan memenuhi tugas dari UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Nabza. Baik teman-teman, sebelum saya memulai ini, angka baiknya saya mulai dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini setelah di tugas UTS kemarin kita membahas tentang pendidikan anti korupsi, kali ini kita akan melakukan kampanye anti nabza. Sebelum kita menuju kepada inti dari materi itu, angka baiknya kita mengetahui apa pengertian dari nabza itu sendiri. Yang mana nantinya setelah kita membahas pengertian tentang nabza itu sendiri, kita akan membahas tentang apa dampak negatif dari penggunaan nabza yang berlebihan, apa pasal yang mengatur tentang nabza itu sendiri, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan penggunaan nabza itu sendiri. Baik, pertama kita akan membahas tentang pengertian itu sendiri. Apa sih pengertian dari nabza itu sendiri? Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya, baik zat alami atau sintesis. Nabza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga bahan aktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Contoh dari narkotika adalah opium, kodein, dan LSD. Merupakan jenis psikotropika, diantaranya adalah ekstasi, demerol, dan sabu-sabu. Sementara itu, contoh dari zat adiktif adalah kafein, alkohol, nikotin. Perlu diketahui teman-teman, sebenarnya nabza memiliki 2 sisi, yaitu sisi baik yang sangat bermanfaat dan juga sisi buruk bila disalahgunakan. Contoh dari nabza ketika dia bermanfaat bagi orang lain adalah nabza digunakan sebagai kepentingan pengobatan. Misalnya, penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan kokain yang digunakan sebagai anestetik atau obat bius. Nah, obat bius ini digunakan pada pembedahan mata, hidung, tenggorokan. Namun, karena efeknya seperti halusinasi, meningkatkan stamina dan menimbulkan rasa senang bagi pemakainya, nabza sering disalahgunakan untuk terapi pengobatan, namun hanya untuk memberikan rasa nikmat saja. Penyalahgunaan nabza dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan memperburuk aliran darah. Penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan anemia dan turunnya berat badan. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan banyak komplikasi seperti gangguan metabolisme, kanker usus, gangguan hati, gangguan pada otot jantung dan saraf, cacat janin, gangguan seksual. Penyalahgunaan nabza juga dapat menimbulkan efek negatif bagi mental. Pemakaian ganja yang berat dan lama dapat menimbulkan sindrom amotivasional yang ditandai dengan emosi dan gangguan fungsi ingatan. Konsumsi alkohol dapat menimbulkan perubahan pada mental emosional yang bermanifestasi pada perilaku yang tidak wajar. Nabza memiliki manfaat dan risiko bagi penggunanya. Manfaat maupun risiko penggunaan nabza tergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, dan cara penggunaannya. Dengan mempertimbangkan risiko lebih besar daripada manfaatnya, maka segala jenis nabza harus dihindari dan diwaspadai untuk mencegah kecanduan dan dampak buruk bagi nabza yang berbahaya. Nah, baik teman-teman, itulah pengertian dari nabza itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari nabza itu sendiri. Nah, sebenarnya nabza atau yang sering kita dengar itu adalah narkoba, memiliki berbagai jenis.
Nah, narkoba merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien saat akan dilakukan operasi, atau obat-obatan yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit tertentu. Akan tetapi, beberapa kalangan menggunakan obat-obat tersebut dengan tujuan yang tidak baik, sehingga menimbulkan efek bahwa obat-obatan yang digunakan untuk medis tersebut menjadi obat-obat yang terlarang. Nah, pada dasarnya teman-teman, narkoba itu sendiri memiliki banyak manfaat yang bisa membantu kita. Namun, karena penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri, maka narkoba itu sendiri dilarang di negara kita sendiri, karena narkoba ini sangat berbahaya ketika disalahgunakan. Namun pada dasarnya narkoba ini sangat membantu para dokter-dokter untuk dijadikan obat samping itu sendiri. Oke, pengelompokan jenis narkoba. Jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah halusinogen. Apa itu halusinogen? Halusinogen adalah pengguna narkoba jenis ini memiliki halusinasi yang kuat pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, tidak nyata. Contoh yang narkoba yang memberi efek seperti ini adalah kokain dan LSD. Lalu yang kedua adalah stimulan. Apa itu stimulan? Yaitu jenis narkoba yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Pengguna narkoba jenis ini akan memiliki tenaga ekstra. Efek lainnya adalah si pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Lalu yang ketiga adalah depresan, yaitu jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat, serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pengguna narkoba jenis ini akan merasakan efek tenang, tertidur, atau pingsan. Contoh dari narkoba jenis depresan ini adalah putau. Lalu yang keempat ini adalah narkoadiktif, yaitu narkoba jenis ini mengakibatkan pemakaian memiliki sifat yang pasif karena kandungan zat yang ada dalam narkoba yang tergolong jenis ini dapat memutuskan saraf otak. Mereka biasanya akan mengalami kecanduan. Pengguna biasanya akan selalu ingin lagi mengonsumsi narkoba jenis ini. Contohnya dari jenis adiktif ini adalah ganja, heroin, putau itu sendiri. Nah, seseorang yang sudah mengalami ketergantungan pada narkoba, kemungkinan besar tubuhnya akan mengalami kerusakan dan pada ujungnya akan berdampak pada kematian. Lalu, narkotika. Narkotika adalah zat sintetis maupun semi-sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Adapun jenis-jenis dari narkotika adalah yang pertama itu adalah morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus atau dewa mimpi. Nah, morfin ini sendiri adalah alkaloid agnesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Nah, bagaimana orang menggunakan morfin ini? Mereka cara penggunaannya itu adalah dengan disuntikan ke otot atau pembuluh darah. Jadi morfin ini digunakan itu dengan cara disuntikan pada tubuh kita. Nah, apa efek samping dari morfin ini sendiri? Yang pertama, menurunnya kesadaran pengguna, lalu menimbulkan euforia. Lalu yang ketiga, efeknya itu adalah kebingungan yang berkeringat, dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar, menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna muka berubah, mengalami kejang lambung, produksi air seni berkurang, yang terakhir mengakibatkan gangguan menstruasi dan hipotensi. Lalu yang kedua ini adalah heroin atau putau. Heroin sendiri dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, morfin itu sendiri sudah sangat berbahaya sekali. Nah, heroin itu lebih berbahaya daripada morfin. Lalu yang ketiga adalah ada ganja, kanabis, atau marijuana. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terhadap pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia, rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Tubuh ini
tidak dikenal manusia, tumbuhan ini tidak dikenal manusia sejak lama. Seratnya digunakan sebagai bahan pembuat katung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Awalnya tanaman ini hanya ditemukan di negara-negara beriklim tropis, namun belakangan ini di negara-negara beriklim dingin pun telah banyak membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan di rumah kaca. Nah, ini jenis-jenis dari nabza itu sendiri, teman-teman. Lalu kalau kita lihat dari undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri, di sini ada dua. Yang pertama, sanksi bagi pengedar narkoba. Lalu ada sanksi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah sanksi penyalahgunaan narkoba. Sanksi ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. UU Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan orang pengguna narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba terdapat pada pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu yang kedua, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun, apabila penyalahguna terbukti dengan korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi. Hal tersebut selaras dengan pasal 127 ayat 3. Dalam hal penyalahgunaan bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lalu sanksi bagi pengedar narkoba sebagaimana tertuang pada pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika. Yang pertama, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 tertera dalam pasal 111 sebagaimana dengan sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 10 miliar. Yang kedua, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 tertera pada pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar. Lalu yang ketiga, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 112 sampai tertera pada pasal 122 sampai dengan pasal 126 UU Narkotika, dijerat hukum penjara minimal 2 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar. Nah, ini UU yang pasal-pasal yang menjerat tentang hukuman bagi pengedar maupun pemakai narkoba itu sendiri. Nah, lalu ada beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut. Yang pertama, faktor individu. Lalu ada juga faktor ekonomi, lalu ada juga faktor lingkungan, dan beberapa faktor yang lainnya. Nah, bagaimana cara pencegahan penggunaan narkoba itu sendiri? Lalu yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia secara rutin. Yang kedua, melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba. Lalu yang ketiga, melakukan program kuratif, yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba. Lalu yang terakhir, melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Nah, baik teman-teman, itulah pengertian dari nabza, lalu efek sampingnya, pasal-pasal yang menjerat tentang narkotika itu sendiri, jenis-jenis narkotika, dan faktor-faktor terjadinya seorang itu menggunakan narkoba atau
narkotika, dan eh, dan terakhir juga kita sudah membahas tentang bagaimana mencegah penyebaran narkoba itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.